Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Anak-anak, kali ini kita sudah memasuki semester genap. Nah, kita akan melanjutkan materi IPS kita. Di semester genap, kita akan belajar bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau, lalu ada perdagangan antar negara, lalu kita menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur, lalu kita terakhir menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk bab kali ini ya. Selanjutnya, peta konsep. Nah, ini adalah materi kita. Ya, anak-anak semuanya, yang pertama kita akan bahas nih, keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Di sini ada pelaku ekonomi. Lalu dari situ ada namanya perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, dan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang kemudian yang ketiga hal ini tentunya adalah tujuannya untuk peningkatan pendapatan nasional, lalu ada redistribusi pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat, lalu terakhir tentunya kita akan mencapai namanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Anak-anak, ini adalah peta konsepnya. Lalu selanjutnya, untuk materi pembelajaran di bab 3 ini ada 4 subbab, yaitu subbab yang A tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, di sini untuk materi subbab ini ada 3 materi pokok. Ibu akan membahasnya itu untuk subbab yang A itu kita potong dari materi yang 1, lalu minggu depan kita akan lanjutkan materi 2 dan 3. Lalu selanjutnya ada subbab yang B tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Subbab yang C, penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Dan terakhir subbab D, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, anak-anak, untuk videonya kita akan mengupas satu persatu materinya itu per subbab. Ya. Nah, untuk minggu ini subbab yang A, Ibu akan membahas untuk materinya itu materi pokok yang 1 dulu. Yang 1 itu tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan penawaran dan teknologi. Minggu depan kita lanjutkan untuk subbab yang 2 dan 3. Lalu selanjutnya kita akan bahas subbab yang B, selanjutnya subbab C, dan selanjutnya subbab D, begitu seterusnya. Jadi anak-anak semuanya jangan lupa harus saksikan terus ya video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja untuk subbab yang A. Keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi anak-anak semuanya, tidak ada daerah yang sanggup memenuhi kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Hal itu disebabkan keragaman sumber daya antar daerah. Ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang kekurangan. Dengan demikian, terjadilah namanya perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan akan terjadi melalui adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Dengan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah yang disebabkan karena potensi daerah akan timbul namanya permintaan dan penawaran, serta perdagangan. Untuk pengembangan perdagangan diperlukan penguatan produk unggulan dari suatu daerah atau negara, seperti penguatan ekonomi maritim dan agrikultur untuk negara kita Indonesia. Pengembangan di 2 sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional. Lalu, pendapatan yang diperoleh suatu negara akan didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, inti materi untuk pada bab kali ini adalah yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar uang. Yang kedua, peran pelaku ekonomi. Yang ketiga, perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Lalu ada peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Lalu pendistribusian kembali pendapatan nasional. Anak-anak lihat ya tadi, untuk yang sebelumnya itu ada beberapa kalimat yang misbold. Lalu ini ada inti materi, ini adalah keywordnya atau kata kunci untuk kita belajar IPS pada bab 3 untuk IPS kelas 8 ya. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi anak-anak, kebutuhan itu harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda ya. Nah, di kelas 7 ya, mohon maaf, di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, kita tentu tahu ya bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Coba anak-anak hitung berapa macam jumlah barang yang anak-anak gunakan setiap hari. Tentunya kita akan terkejut ya, bahwa dalam satu hari kita telah menggunakan puluhan barang untuk kita konsumsi. Tentunya barang-barang yang kita konsumsi itu berbeda dengan yang dikonsumsi orang lain. Hal itu menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, atau masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Ya. Lalu, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar uang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ini adalah contoh sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, itu ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan selanjutnya. Masing-masing provinsi tentunya memiliki sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Ya, lalu di Pulau Sulawesi, ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, itu tentunya juga berbeda-beda. Lalu ada Maluku dan Papua, dan selanjutnya. Ini adalah contoh beberapa pulau yang ada di Indonesia. Oke. Nah, persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Satu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan namanya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sementara Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Jadi anak-anak jangan lupa ya, ada aktivitas perdagangan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang semua itu dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku-pelaku ekonomi ini akan kita bahas di video pembahasan kita untuk minggu depan. Jadi anak-anak kesimpulannya, aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, Miss kasih di sini kata kuncinya untuk materi minggu depan. Ada pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, lalu ada rumah tangga keluarga atau konsumen, lalu ada rumah tangga pemerintah, lalu yang terakhir ada rumah tangga luar negeri.
Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita. Untuk yang pertama itu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Minggu depan kita akan membahas apa itu pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu tentang pengertian pelaku ekonomi. Dan kita akan membahas materi kita yang ketiga yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Baik anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Anak-anak semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, like this video, komen, dan share. Lalu nantikan video-video pembahasan materi IPS minggu depan. Oke semuanya, sampai jumpa. Thank you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.